Apaan lagi lupa? Nggak ada, udah. Emang udah selesai? Udah. Gimana sih? Langsung. Nggak, bukan kemarin itu. Selamat pagi, selamat bergabung di podcast kita. Podcast, iya. Bener ya? Heeh. Bener ya? Iya. Oke. Udah gue mulai cerita ini. Iya. Asik ya, Arif mau mulai buka ya. Selamat pagi, selamat bergabung di podcast kita. Kembali lagi di podcast biasa. Anak Biasa. Kembali lagi di podcast Anak Biasa Saja episode 2 dengan gue Arif di Dari sini. saya apa lagi? Kata lu Yudis maunya Iya, dipanggilnya. Yudis ya. Iya, saya Yudis atau Iyo nih? Yudis aja. Atau Palageng? Yudis aja deh. Kita nggak pernah nyebut Palageng loh sebenarnya. Jangan. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena Palageng tuh kayak terlalu dark gitu. Nah itu nanti aja ya. Iya, nanti aja ya. Nih buat topik kali ini kita kemarin sebenarnya udah nentuin ya. Iya. Nah, tapi apa nih? Lo mau untuk topik kali ini itu ceritanya tentang kekurangan gue kan? Kalau menurut lu Tentang lu sih, Rip. tentang gue atau kekurangan gue aja? Tentang lu aja, soalnya lu kurang semua kayaknya. Iya sih, kurang kurus gitu kan, kurang sehat gitu ya, Wah, anjir. kurang bisa ngeliat gitu kan. Nah, itu udah pengakuan sih. Ya udah, tapi temannya juga bangsat, nggak mau, Iya. enggak lo nggak gini gitu, nggak ada penolakan. Temannya juga udah menerima. Nggak usah basa-basi lah. Nggak usah basa-basi ya, Bang Arif tuh banyak kurangnya. Wah, anjir. Oke, Rip, kita mulai ya. Kita mulai. Menurut lu gimana, Geng? Kalau gue tuh kurangnya tuh apa gitu? Kalau topik kemarin kan kita kurangnya lu gitu kan. Ya betul. Tapi sekarang kurangnya gue tuh kurangnya gue tuh apa gitu? Dari segala hal ya. Kurangnya elu ya. Nah, yang kepikiran sama lu tuh apa gitu awal-awal kalau mikirin gue gitu? Kan lu kan suka mikirin gue kan? Ih. Karena gue tuh lucu. Kurangnya elu menurut gue ya, lu tuh terlalu loyal sih, Rip. Tapi loyal bukannya bagus. Nah, terlalu itu nggak bagus juga. Oke. Misalkan kayak gimana, Geng? Kok ada contoh nggak? Contohnya gini, misalkan lo udah tahu bahwa kondisi A itu tidak baik buat lo gitu. Ini Oke, entitas kita, lah ya. Iya, Entitas lah ya. Entitas. Seseorang ya. Enggak, itu suatu kondisi. Oh, kondisi. Oke. Iya. Jadi secara general. Iya. Oke. Namun lu masih bisa berpikir positif di situ gitu. Misalkan Berarti itu namanya positive thinking dong, bukan loyal. Iya. Lu ingat gak sih zaman kita dulu kelas 3 itu lagi olahraga, kalau nggak salah sama Bu Taslimah ya. Oke. Itu kita kan ya kita PIC kelas lah gitu kan. Oke. Nah, saat itu anak-anak pada nggak mau pemanasan gitu. Tapi ya Bu Taslimah marah kan, terus bilang kayak udahlah nggak usah olahraga gitu kan. Dan ini sebelum kita lanjut lagi, Bu Taslimah tuh guru olahraga kita ya kelas 3. Iya, betul. Khusus kelas 3. Khusus kelas 3. Dia bisa nyambuk orang pakai rambutnya. Wah, udah nyambut orang dia bisa ngeliat jin. Wah, itu Itu lagi. itu ada bakat sih kayaknya. Jadi saat lu itu tahu bahwa kelas kita dimarahin, lu menginisiasi gua buat minta maaf gitu. Tapi ke Bu Taslimah. Tapi Itu sebenarnya loyal banget. Kok loyal? Emang normal dong. Iya. Karena kita bersalah. Ya kalau buat gue sih Bu Taslimah udah tahu kita nggak salah. Tapi kita berdua khususnya gitu. Iya, tapi lu kayak langsung minta maaf gitu dan ya itu nggak apa-apa sih, cuman ya itu bukti kalau lu tuh loyal. Tapi kadang lu tuh terlalu loyal gitu. Lu tuh terlalu ya mungkin dalam hubungan mungkin ada karena lu terlalu setia atau terlalu menganggap bahwa hubungan lu long lasting. Ups gitu. Gak long lasting sih. Kenangannya long lasting bagi gue. Oh iya. Kan lu tahu lah. Ini ceritanya doang gitu di antara kita gitu. Di antara kita gitu gue baru cerita gitu kan. Ya, mungkin gue terlalu loyal sih. Cuman ya gimana ya? Menurut gue tuh orang-orang yang gue deketin atau yang gue berhubungan dengan gue hubungi saat-saat itu sampai sekarang itu memang gue treat sebagai hubungan yang long lasting gitu dan akan selalu gue bukan tinggikan sih, hargai, akan selalu gue hargai. Respect. Bener respect. Iya,
Dan kalau emang lu bukan orang yang gue deketin, atau gue komunikasi karena lu yang memulai dan bukan gue nggak pernah memulai komunikasi itu, gue menganggap lu ya bukannya apa ya, cuman lu tuh siapa gitu secara nggak langsung. Gue tuh nggak terlalu menganggap orang lain itu penting, kecuali orang-orang yang gue anggap penting. Oh, gue paham. Ngerti nggak? Iya, Mungkin lu iya. bisa jelasin lebih itu. Jadi kayak misalnya lu udah attach sama orang, baik itu teman lu maupun sahabat lu maupun keluarga lu lah gitu. Ya. Ya lu udah merasa dia berharga, jadi makanya lu loyal sama mereka gitu ya. Sedangkan kalau lu emang gak kenal sama orang ya lu kebalikannya banget ya, 180 derajat gitu ya. Iya. Oke. Dan lu pernah bilang gitu sama gue kan, gue itu dingin sebenarnya orangnya. Tapi sifat gue di sini juga gue loyal. Nah, makanya gue sampai sekarang tuh nge-treat orang-orang yang pernah ada di kehidupan gue tetap ada di kehidupan gue gitu. Meskipun orang itu nggak mau gue itu ada. Oke. Ya untuk ini gue setuju sih. Emang kadang lu harus bisa tahu juga cara mengontrolnya gitu. Jangan sampai nanti lu tuh loyal tuh dibalik rasa loyal lu ada ekspektasi yang tidak terpenuhi sehingga lu kecewa gitu, Rip. Iya sih, iya. Tapi kalau untuk kayak masalah tadi, konteks Butas 5 cerita ini, bulu olahraga kita, itu menurut gue nggak salah sih. Karena kita ceritanya kita hanya apa sih? Ya kita bertanggung jawab sebagai PSI kelas gitu ya. Ya, kita yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab, kita hanya dua orang yang menghadapi Butas 5 untuk untuk kelas kita gitu. Mewakilkan gitu. Mewakilkan. Ya, kita mewakilkan 40 orang di kelas kita. Kita berdua yang maju gitu. Iya. Meskipun ujung-ujungnya Butas 5 marah lagi ke semua semua anak kelas gitu ya. kita. Iya. Itu udah di luar kontrol kita ya. Iya. Jadi sebenarnya Yudis dan Arif itu anak baik. Jadi mungkin seakan-akan teman-teman kelas itu ada yang bilang gara-gara dia sosok minta maaf jadi kena batunya nih kita nih gitu kan. Atau emang mereka ngira Butas 5 emang tukang marah-marah. Iya, betul. ini kok drama banget kelas gitu. Kelasnya drama banget gitu. Iya. Tapi still sih, gue untuk loyalitasan gue itu still gue masih kekeh dengan prinsip gue gitu. Gue masih menganggap orang-orang yang pernah gue berinteraksi dengan orang tersebut itu masih gue anggap temen. Meskipun orang bilang kebanyakan kali kalau kita satu circle di zaman dulu itu sekarang ini udah pada berubah. Iya. Nah, still gue dari dulu sampai sekarang gue masih menganggap kita masih temen gitu. Iya. Nah itu sih Rip, sisinya yang harus kita evaluasi juga ya. Maksudnya orang pasti berubah Rip gitu. Cuman berubahnya ke arah yang baik apa ke arah yang buruk itu tergantung persepsi kita ya. Dan buat gue sih loyal itu ya saat kita tahu bahwasannya loyal itu penting gitu. Jadi jangan asal loyal aja gitu. Itu sih masukan gue. Iya. Sebenarnya ya gue belajar dari berapa tahun lalu ini gitu. Dan juga gue juga sadar gitu. Meskipun teman gue bilang banyak yang berubah dari teman-teman kita gitu. Tapi dulu juga gue nggak mau mengakui kalau teman-teman kita kenapa gue juga protes gitu sebenarnya. Kok kenapa pada berubah meskipun saat gue introspeksi diri sendiri, gue juga berubah sebenarnya gitu. Meskipun dikit-dikit dan menurut gue juga berubahnya itu karena lebih baik gitu kan. Jadi apa ya? Perubahan itu masih penting sih kalau menurut gue sih. Oke. Perubahan itu masih penting. Bukan artinya berubah, artinya lu sifat berubah juga gitu kan. Itu juga mungkin berubah karena canggung sih, lebih tepatnya canggung kali ya. Karena udah lama nggak interaksi. Ya nggak sih? Sempat gue cerita sama lu gitu kan. Salah satu teman gue waktu SMP. Ini orang-orang pada berubah. Kenapa ya gitu. Gue malas jadi temenan sama mereka lagi. Padahal dia juga nggak mikir mungkin nih kita kan udah lama nggak ngumpul bareng. Jadi aneh ceritanya gitu kan kalau ngumpul. Ataupun sebelum ngumpul gitu. Iya, gue setuju sih kalau buat yang itu ya.
Oke, terus berikutnya adalah lu terlalu baik sih Rip, menurut gue. Iya, Oke. maksud gue terlalu Oke. baiknya bukan dalam hal yang sampai kayak budak itu enggak ya. Maksudnya Maksudnya lo tuh gue jadi budak. ya ada aja misalkan kayak lu attach atau overly in love sama orang, terus lu kayak tega sama diri lu sendiri buat diperbudak, misalkan lu harus jemput dia atau harus ngapain lah gitu. Enggak sih, lu enggak kayak gitu sih. Gue Cuman gitu sih. kalau menurut gue lu nggak curigaan sih orangnya ya. Maksudnya nggak ada prasangka negatif gitu sama orang. At least sekarang. Dulu gue beda lah, geng. Iya sih. Dulu kan gue beda. Gue pernah cerita kan gue punya mantan. Dia kita pernah cerita gitu. Gue punya mantan gitu kan. Mungkin para pendengar di rumah gue sering denger kalau gue punya mantan cuma satu dan belum punya mantan lagi. Atau mungkin ada yang baru tahu ya. Lebih tepatnya pasti gue banyak yang baru tahu sih. Ya, banyak yang baru tahu. Atau lebih tepat itu sebenarnya bukan punya mantan lagi, belum punya pacar lagi. Karena balik lagi kita adik sih sebenarnya. Gue terlalu loyal. Meskipun gue di luar, secara eksternal gue bilang, gue selalu ngomong gue nggak mau balikan. Meskipun dalam hati kecil gue itu, kapan ya gitu, gue bisa berteman lagi gitu dengan dia gitu. Iya, tapi sorry nih Rip, gue potong ya. Iya. Agak-agak hipokrit gak sih kalau lu temenan sama mantan tuh menurut lu gitu? Agak-agak apa ya? Agak-agak munafik gitu menurut gue. Sorry nih ya, gue bukan gimana gitu. Maksudnya kita tahu bahwa yang namanya hubungan sama mantan itu ya adalah kaset kusut gitu kalau menurut gue. Iya. Kenapa lu masih berusaha buat berteman gitu? Sedangkan even gue pun pernah mencoba buat berteman dengan mantan, tapi nggak bisa karena emang ya entah dianya yang ngarep. Jujur ya, gue tuh nggak pernah ngarep sama mantan karena gue bukan yang gimana, cuman gue selalu di posisi dump up gitu, kayak gue yang dibuang gitu saat itu ya. Jadi gue tidak merasa bahwa gue perlu lagi mencintai orang itu gitu, karena ya orang gue udah gak dibutuhin lah kasarnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau temenan mah gue biasa aja gitu. Maksudnya bukan temenan kayak masih kontak itu, enggak sih gitu. Kalau lu emang pengen temenan sama dia itu kayak tetap touch gitu, Rip. Itu kalau menurut gue ada sense ngarepnya gitu gak sih? Kalau sense ngarep mungkin iya sih, karena gue nggak pernah ngomong ini soal ini gitu di depan lu pun kayaknya gue nggak pernah ngomong sama lu untuk ngarep gitu. Tapi kalau untuk sense berteman itu gue secara general gue emang pengen berteman gitu. Oh, jadi lu kayak Gue lebih maksudnya lebih temen dari ekspektasi temen gua. Paham nggak? Jadi kayak gambaran temen gua misalkan skornya 50 gitu. Cukup lah itu buat gua mantan, atau bahkan sekarang tinggal 20 gitu. Tapi lu tuh 60 lah gitu ya. Mungkin penilaian lo beda sih dengan gue gitu. Cuman yang gue sebut temen tuh bukan apa namanya? Kalau gue chat tiba-tiba ditolak begitu aja gitu. Cuman kita masih ada kontak gitu meskipun kita mantan. Kan nggak ada salahnya kalau menurut gue manusia itu berhubungan meskipun itu bukan artian secara romantis gitu. Ya kan? Oke. Jadi ini mungkin gue bakal cerita aja gitu. Pernah saat itu gue cerita malu gitu kan, bahwa gue setelah berapa tahun lulus dari SMA, setelah gue putus dari mantan gue diajak jalan sama dia gitu. Gue diajak jalan saat itu ke SeaWorld. Dan gue mikir, kenapa ini? Kau out of the blue dia ngubungin gue meskipun di SMA gue kayak dicampakkan saat di SMA pun. Oke. Lu merasa dicampakkan ya gitu dicampakkan, ya? Memang dicampakkan gitu kan saat itu didiemin gitu, dingin gitu lah bahasanya. Iya kayak gue mencoba interaksi dengan dia tapi kayak dia bongkar atau gimana gitu. Terus tahu dulu kok tiba-tiba ngomongin gue. Oke. Gue jawab dong.
kenapa nih gitu, temenin aku yuk, dia ngomong gitu, temenin aku yuk ke SeaWorld. Hah, emang kenapa? Aku nggak ada teman lagi. Oke. Gua di situ positive thinking aja gitu. Oh, berarti dia nih udah nggak ada rasa kesal atau rasa negatif gitu terhadap gue gitu. Gue mikir itu gitu kan. Iya. Gue mikir itu. Jadi gue bawa enjoy aja dong. Iya. Saat gue ketemu, ngobrol kita gitu. Sampai naik gokar lah sebutannya. Apa naik transport lah ya. Iya, transportasi lah gitu. Ya, transportasi. Pokoknya sebutan apa kita nggak mau main merek kecuali nanti sponsor. Sebutannya transportasi, kita naik mobil lah gitu. Di mobil itu kita ngomongin banyak gitu, ngomongin kehidupan dia di kosan, di apa namanya, skripsi dia gimana. Saat itu kita lagi kuliah. Oke. Dia lagi tugas akhir, gue lagi ngulang mata kuliah. Nah, gak apa-apa, Rip. Gak apa-apa. Karena kalau gue sih ya, mengulang mata kuliah itu bukan hal yang hina loh. Jadi lu memperbaiki skor lu. Kalau emang bisa ya kenapa enggak gitu kan? Iya sih, iya. Gitu. Mungkin stigmanya itu berat terhadap diri kita sendiri aja karena kita tensin kan, ngerasa ketinggalan gitu kok, ya. Kita masih di tempat A, orang-orang udah pada di tempat B gitu kan. FOMO. Sorry, FOMO. Mofo apaan? Waduh. Mofo maksudnya apa itu? Kalau ya mau ngecek udah 18 tahun ke atas boleh cek, tapi dikit-dikit aja. FOMO, fear of missing out ya. Iya, gitu. Betul. Oke, balik lagi ke topik. Nah, di saat itu gue merasa enjoy gitu. Dia juga ketawa-tawa aja ketemu gue gitu kan. Oke. Nah, tapi tiba-tiba ada suatu saat dia ngomongin pacar dia. Gue udah nyesek sih. Awal-awal gitu. Kenapa lu ngajak gue sebagai mantan lu pengen ke SeaWorld gitu? Emang pengen ke SeaWorld doang, tiba-tiba ngomongin pacarnya gitu. Kecuali dia ngomong pengen curhat gitu kan. Pengen curhat pun kayaknya nggak etis gitu kalau emang udah lama nggak ketemu, gue dicampakin gitu aja. Dia ngomongin pengen curhat gitu, nggak. Cuman ini tiba-tiba gue ngomongin pacarnya gitu. Lama itu pun. Selesai itu sampai SeaWorld oke lah gitu, fine aja kita ibarat kayak sehari-hari. Nggak kayak pacaran sih, cuman kayak teman aja gitu di SeaWorld gitu. Ngobrol aneh-aneh gitu kan. Oke. Gue paham lah gitu, kayak biar normal-normal aja lah gitu. Iya. Normal aja. Nah, singkat cerita, sampai saat mau pulang, kita itu kita mau makan di restoran fast food. Makan normal gitu, mau pulang, muncul perkataan kita dulu tuh kayak gimana gitu dari dia, tapi ini hanya omongan lewat gitu. Nah, gue kayak apa ya, bukan kesel sih, cuman muncul dalam pikiran gue tuh, gue ngomong gitu, tapi omongan lewat juga. Gue sih nggak mau balikan, tapi di situ juga gue nggak pernah ngomong alasannya kenapa gitu. Nah, terus dia diem dong. Terus ya udah, gak lama kemudian mobil dateng gitu. Kita naik pulang gitu kan. Naik mobil, gue nganterin dia sampai ke kantor bokapnya karena dijemput sama bokapnya di situ gitu. Di tengah jalan gue ngomong gitu, gue lagi sakit gitu, mata gue mau operasi. Saat itu kan lu tahu yo gitu kan, mata gue mau operasi katarak kan. Nah, dan saat itu juga itu yang tahu soal keadaan mata gue tuh baru dikit gitu, cuman segelintir orang doang. Satu tangan pun masih bisa kehitung gitu kan, di luar keluarga. Dan itu salah satunya yang gue kasih tahu, di luar keluarga itu termasuk lu dan teman kita deket yang lain, itu cuma dia doang. Gue kasih tahu, dia hanya iya aja gitu. Nah,
Kalau untuk masalah kayak why, kenapa gue nggak mau balikan itu ada hubungan sama situ gitu. Gue nggak mau kalau kita balikan, kalau misalkan dia putus dengan pacarnya itu, mantan gue ini, dan kita balikan, gue nggak mau hubungan gue itu terbebani dengan kondisi fisik gue gitu. Gue mikir ke depan dong. Gue mikir ke depan aja gitu. Dan sampai sekarang kenapa gue nggak mau punya pacar tuh karena itu juga. Gue dulu ditawarin gitu waktu masih kuliah. Lu pasti tahu lah ya. Ditawarin, Arif mau nikah nggak gitu. Hah? Kayak nawarin es krim. Kayak nawarin es krim itu kan udah nawarin dagangan itu udah. Nyokap enak aja ngomong gitu kan, Arif mau nikah nggak? Hah, siapa nikah? Arif masih kuliah, Bu. Kayak nawarin ini. Nawarin beli ikan sapu-sapu. Iya, nawarin sembako gitu kan. Iya. Mending sembako. Apa? Gitu. Nawarin ini. Apa namanya? Nawarin main game mode tau lo yang katanya gambar-gambaran zaman bocah kan. Iya. Nih, kamu kalau bisa warnain dapat nilai 9, saya kasih Tamiya gitu kan. Iya, ibarat Tamiya Caubau gitu. Ibarat kayak banner-banner yang isinya iklan togel. Langsung nawarin aja gitu kan. Es bobet. Ya gitu. Udah tawarin, cuman satu sisi lain meskipun gue seneng gitu, gue juga sebenarnya pengen ketemu, pengen punya hubungan. Tapi gue mikir, gue masih kuliah, dan kondisi gue saat itu mulai memburuk. Meskipun ini keadaannya sebelum gue ketemu dengan mantan gue saat itu gitu. Dan kalau gue pikir-pikir mungkin nggak ada salahnya sih ya saat itu ketemu doang gitu dengan calon ceritanya kan kalau kata nyokap gitu kan. Tapi mau gimana ya, gue mungkin terbebani aja gitu dengan firasat gue yang nggak enak dengan soal mata gue gitu. Gue nggak mau di kemudian hari istri gue itu menopang gue gitu, meskipun dalam satu hubungan itu saling menopang gitu kan. Gitu loh, karena suami juga pasti jadi intinya lo udah ngerasa wah gue nggak capable nih gitu, jadi daripada dipaksa mending ya udahlah nggak usah gitu. Ya meskipun dalam hati gue juga sebenarnya gue pengen balikan gitu. Dalam hati kecil gue paling dalam banget gue pengen balikan. Iya gitu karena loh. Iya memang kebaca sih Rip sebenarnya ya. Iya emang kebaca kan. Iya. Karena balik lagi ke tadi gitu, gue terlalu loyal dan gue terlalu, nih mungkin gue yang ngomong aja, gue terlalu meninggi apa sih katanya kata lo? Meninggikan ya, atau apa? Meninggikan orang sih maksud gue. Ya meninggikan apa yang udah gue punya gitu. Iya. Ini bukan sombong ya, maksudnya lu terlalu merasa hal-hal yang ada di hidup lu tuh gue udah dikenal sama orang ini, jadi gue harus sayang banget sama dia atau keep dia, padahal kan orang itu datang dan pergi gitu loh Rip gitu. Iya. Maksudnya dalam hidup kita bahkan keluarga kita pun suatu saat nanti akan berpisah sama kita gitu. Iya. Itu sih maksudnya gitu. Iya. Still sih, cuman saat waktu dia minta ketemuan itu meskipun kayak rada sakit gitu rasanya, di belakangan saya gue ngerasa seneng gitu karena dia membuka silaturahmi minimal lah gitu ya bahasanya. Iya betul. Nah itu yang gue seneng sih. Kalau soal balikan oke lah belakangan lah gitu, cuman gue still pengen kayak begitu gitu, ada silaturahmi gitu, bukannya kayak balik lagi kayak dulu bahasanya gitu, balik lagi ke yang gue didiemin seakan-akan gue nggak ada. Oke, Rip. Ini karena kita podcast jadi gue yang oposisi ceritanya gitu ya. Iya. Gini Rip, kalau buat gue sih ya, ada saat dimana kita harus menutup buku sih Rip. Menutup buku yang harusnya ya memang sudah selesai, dan jika dibuka terus malah menimbulkan efek-efek yang negatif buat kehidupan kita. Kalau gue sih percaya seperti itu ya. Karena pada dasarnya sesuatu hal yang repetitif itu tuh nggak akan
enak gitu sih menurut gue ya. Termasuk hubungan gitu. Oke. Walaupun misalkan pertemanan itu awalnya adalah sebuah hubungan yang hangat, biasanya pas balik jadi temenan lagi itu udah nggak terlalu berkualitas sih. Cuma ya kalau saya hello dong oke lah gitu. Tapi kalau kayak lu masih kayak sahabat atau tetap kontak atau ya tadi lah, dan pada akhirnya lu bilang jadian, itu udah kayak kusut banget gitu nggak sih? Maksud gua nggak baik buat diri lu juga, nggak baik buat orang itu juga gitu. Tapi gue tetap lah, karena gue temen lu ya gue concernnya ke lu gitu. Ya ngerti sih. Tapi apa ya? Gue mungkin pengennya positif aja kali ya. Karena gue juga sering ngeliat gitu, teman-teman gue di luar itu bukan balikan sama mantan sih, cuman malah jadi best friend gitu. Karena mereka tahu apa keburukan dan kebaikan masing-masing. Dan kalau curhat itu ya di antara mereka berdua gitu. Nanti kalau gue kayak begini dengan orang ini gimana ya gitu. Mereka tuh bisa saling masih bisa saling menopang gitu. Oke, I see. Nah, karena yang gue kejar itu bukan hubungan balik. Yang pengen gue kejar itu hubungan dalam bentuk baru gitu. Ngerti kan ya? Oh iya. Oke, ini gue bantah lagi ya. Ya. Emang udah numpang ya kan? Mic berdua ya kan? Iya, mic berdua gitu kan, mic yang atau beli sendiri gitu. Rip, gue pengen udah kayak Aikido dibalik-balikin mulu gue anjir. Rip, gue pengen beli mixer sama mic 2 buat podcast gitu kan. Tapi gue pengen nikah. Ya kan, gimana nih Rip gitu. Ada datang mix 1 kan, kondenser gitu kan. Iya. Udah pakai aja. Ini dari mana Rip? Gue beli. Oh yaudah, gue gak jadi beli. Tapi gak tahu ngomong nikah ceritanya gimana nih? Udah diterima? Nggak bisa. Lu harus bahas dulu. Kok gitu kan? Ya nggak bisa lah. Itulah, namanya segue. Nggak bisa. Lu harus selesaikan apa yang lu mulai. Iya, oke. Nah, gini. Oke. Lu jangan sanggah gue nggak bisa disogok buat nyangga orang. Tapi nanti besok gue beliin boba. Bubur aja sih pagi-pagi. Oh, bubur aja ya udah. Cukup. Lebih murah lagi ceritanya. Ya, terlihatlah kebodohan gue di podcast ini. Oke. Ya gimana bubur enak. Yaudah, terus ya. Nih, gue pengen nyanggah lu nih sebenarnya. Oke. Menurut gue hubungan itu ya dua belah pihak, Rip, gitu. Jadi kalau memang lu merasa bahwa enggak, gue harus tetap berinteraksi sama orang ini, tapi orang ini tuh sudah tidak merasa nyaman lagi gitu sama lu. Nah, bahkan untuk berhubungan sekedar teman, nah itu kita nggak bisa maksa orang sih, Rip, kalau menurut gue gitu. Okay. Dan kita dengan menghargai dia dan menjaga jarak itu adalah penghargaan yang terbaik. Kadang seperti itu sih kalau menurut gue. Dan itu nggak sehat juga buat lu, karena nanti lu akan terjebak di dalam kenangan lu sendiri gitu. Lah, you want to fix something that is ya apa ya, kayak sebenarnya nggak terlalu impact sama hidup lu, cuma karena lu pakai kenangan dan sense yang terlalu mendalam ya, didasari sama sifat loyal lo yang berlebihan itu, dan baik yang sangat-sangat berlebihan juga. Oke. Iya. Ntar gue pagi-pagi nggak dibeli sarapan nih. Udah kelaparan ya gitu. Kamu gue nggak mau loyal sama Iyo lagi ya. Nggak, itu beda. Beda. Itu bukan loyal ya. Itu adalah hubungan mutualisme ya gitu. Oke. Nah, itu sih, Rip. Maksudnya kita kembali ke poin ya. Jadi lebih ke kesehatanmu, Mas. Aduh. Kan aku kalau ngomongin kesehatan nggak jadi udah terlalu dark. Ya enggak lah. Maksud gue kan lu masih bisa apa ya? Ya masih sehat lagi tuh, Rip, enggak yang ya gue tahu kondisi lu, cuman ya udah lah, gue dibahas. Iya, gue nggak bisa ngeliat, gue tahu, geng. Jangan sombong gitu. Ya enggak lah.
Gue bukan sombong emang. Enggak udah. Kalau pengen ngomong kan, gue tahu kondisi lu udah. Enggak lah. Oh, enggak. Wah, lu kan, emang. Kan lu ngomong minggu lalu kan. Nah, lihat. Nah, ini. Oke lah. Itu lu bisa sanggah nanti, tapi juga gue pengen nambahin juga nih sifat buruk lu tuh kadang-kadang gini. Oke. Kadang-kadang nih ya, lu tuh agak-agak bebel gitu Rip orang Rip. Gue keras kepala maksudnya. Tapi bukan sama teman-teman lu sih, lebih ke sama orang-orang yang jadi keluarga buat lu gitu, kayak misalkan sama adek lu atau kadang-kadang. Oke, ini gue bantah dulu ya. Kalau untuk keras kepala ya, gue berempat, gue, adek gue, bokap gue, sama nyokap gue. Oke. Sifat dasar kita berempat itu emang keras kepala gitu. Masalahnya ini udah hard as fuck gitu ya. Hard as fuck ya. Ini kita on the streets motherfucker. Jadi kalau emang untuk keras kepala tuh emang sifat dasar kita masing-masing. Dan itu kalau orang lain menunjukkan cintanya itu kasih sayang itu dengan menyayang-nyayang atau ayo sayang gini dong buka gitu, itu kentut gitu kan atau gimana. Nah, kita tuh dengan keras kepala, dengan debat gitu. Karena kita lebih dekat daripada orang lain, kita lebih banyak debat gitu. Ngerti kan? Iya paham. Karena kita lebih dekat saling memaksakan kehendak kita. Saling memaksakan kehendak itu bukan juga memaksakan, cuman menawarkan. Kita itu udah terlalu dekat, jadi kita berani untuk keras kepala untuk kalau orang lain melihatnya negatif, tapi ini cara kita memperlihatkan cara kasih sayang kita gitu kepada orang lain. Jadi kayak lu memberikan preference lu ke orang, yaitu lebih tepatnya ke orang tua gue, gue gitu. Tapi agak maksa gitu. Agak maksa dan mereka juga gitu ke gue gitu. Iya. Paham. Misalnya kayak gini. Arif olahraga dong gitu. Arif kan diabetes gitu. Aduh. Itu udah ngomong padahal. Iya, tapi kan itu biar lo ke-triggered aja kayak apa benar aku diabetes gitu. Apa dia ngomongin sama teman gue, ya, sama teman kita gitu kan. Arif pulang-pulang dari Belanda diabetes ya. Ya, tapi ini serius. Arif olahraga dong gini. Meskipun kadang-kadang kelihatannya kasar gitu kalau cara mereka ngomong gitu kan. Cuman ada benernya gitu, ada benernya. Dan gue juga kadang-kadang gitu debat gitu dengan mereka gitu. Gini. Gue pengen olahraga, pengen melakukan apa yang mereka suruh gitu. Tapi ada caranya juga, gue ada cara sendiri gitu, bukan cara mereka gitu. Mereka mau bilang A, B, C, D, gue tetap ada cara sendiri gitu. Oke. Nah, selalu itu cara gue berinteraksi dengan keluarga gue, dan itu juga kadang-kadang doang gitu, nggak selalu. Karena bukan arti kita keluarga saking keras kepalanya itu kita debat mulu gitu. Juga banyak quality time gitu. Iya, jadi ada perdebatan kita gitu. Istilahnya ada di belakang panggung yang sebenarnya sih biasa-biasa aja gitu kan. Iya. Selalu debat-debat gitu kan. Dan itu mungkin cuman salah satu cara kita berinteraksi gitu. Dan memang bukan perdebatan, itu memang cara kita berinteraksi. Oke. Udah itu menjadi sebuah sanggahan yang nggak bisa gue bantah lagi ya, karena iya serius karena itu kan udah relasi lo terhadap keluarga dan itu unik gitu. Jadi itu nggak bisa gue kayak nggak bisa dong gini gitu. Jadi ya oke lah. Iya, keluarga gue tuh rame gitu kan. Lu kalau ngelihat keluarga gue, lu selama lu datang ke sini, lu ngeliat keluarga gue tuh emang gitu. Celoteh semua gitu. Dan misalkan bokap pun gitu. Meskipun kelihatannya pendiam gitu, tapi dia lebih banyak celoteh di belakang gitu. Dan lu pun nggak tahu pasti gitu kan celotehnya kayak gimana gitu. Cuman gue doang gitu. Dan itu yang spesial gitu dari keluarga. Iya. Gue paham. Oke deh. Ampun. Apalagi Ging kalau menurut Ging? Ya itu sirip sebenarnya yang paling menonjol ya gitu. Yang paling menonjol ya. Gue enggak. Bukan perut gue. Enggak. Itu mah bukan menonjol tapi bikin dataran baru itu. Di saat ngapung perut doang yang muncul. Ya, gue ngomong-ngomong ngapung ya diinget
berenang nih. Oh, saat lu waktu itu ya. Gue ngapung, bukan ngapung sih maksudnya. Gue berenang gaya katak gitu kan. Nih yo cara gaya katak gitu. Oh iya, gitu ya. Coba gue praktekin. Hot. Bisa jawab apa, Rip? Gue belum gerak taunya. Punggung gue malah sakit ya. Gue malah sakit. Aduh, anjing. Kenapa lo, geng? Gue udahan. Kenapa? Gue punggung gue pegel. Lo kenapa? Gue gak bisa ngambil napas. Gak bisa ngambil napas tapi pintar mengambil hati wanita. Makanya ya, ini mantan banyak. Wah, enggak dong. Oh, Itu mah enggak. ya memang mereka memilih gua aja. Nah, gitu. Gak Oke. apa-apa dong. Kan mereka juga punya pilihan. Iya. Gue juga punya pilihan. Hashtag Iosemok ya. Enggak lah. Fisik itu Gitu. nomor kesekian. Oh gitu. Enggak lah. Cuma kan ada yang menembakkan fisik kan. Ya Seperti ada. gue ya, menembakkan perut gue. Ya. Nah, oke, Rip. Oke. Di sesi ini gue juga pengen menyampaikan sisi terakhir lu nih yang menurut gue sangat-sangat negatif gitu. Oke. Ya. Apa tuh? Nah, lu tuh pikiran lu tuh negatif banget tapi sama diri lu sendiri gitu loh, Rip. Kan gue selalu merasa diri gue ini biasa saja gitu. Dan gue nggak mau meninggikan diri gue. Iya, tapi berlebihan, Rip. Maksud gue tuh kayak oke lah, ini kan podcast biasa aja, tapi bukan berarti biasa aja itu tidak spesial. Kita menyampaikan itu loh kok ke para pendengar kita. Iya sih. Bahwasanya Meskipun tadi waktu dibuka kita nggak nyebutin itu gitu ya. ya nggak butuh juga kan nggak butuh udah di juga. episode 0. Masa diomongin Oke. terus. Kan nggak apa-apa, itu cinta kan jadi karakteristik kita gitu. Jadi Iya. slogan. Iya, slogan. Slogan. Dia. Tapi Slogan kan itu kan ya. Jadi God kan slogan. slogan. Oh, slogan. Slogan itu. Slogan itu ini, Rip. Apa? Slogan Paul. Yo iya. Kamu bilang harus pikir. Slogan tuh itu kan nama Wolverine kan. Logan. Oh, Logan. Iya. Lo ganteng, gue juga ya. Iya. Handsome is true ya. Iya. Iya, wow ya. Wow, mungkin nanti kita bakal undang orang ya. Iya, wo kalau lu denger ini, lu nggak usah kerja Nggak usah. di hari Sabtu deh. Ambil cuti deh. Nah, Terus ke rumah Arif. ke rumah gue gitu. Iya. Katanya lu mau ngomongin masalah cinta kan gitu. Kalau kita kan di sini kan ngomongin tentang relasi ya. Relasi. Nah, Kan tapi sudah awal-awal kan. Nanti iya, tapi kalau Wow nih kayaknya tuh hidupnya tuh ini banget gitu kayak sadness and sorrow gitu. kok Satan Sensoro udah kan handsome is true. Ya tapi dia tuh punya Slogannya aja keren banget loh. di balik wajah tampan dia, Oke. dia juga punya sisi yang melankolis. Lu tuh gak pernah tahu. Ya, itu karena gue dulu sekelas sama dia. Gue juga sekelas sama dia. Jangan lu Tapi lu jangan tidak- sombong. Gue tapi- pertama kali sekelas sama dia. Oke, fine. Tapi gue yang menyentuh sanubari dia paling dalam. Jangan gitu loh. Gue pernah dihipnotis sama dia. Bang. Wah, gila lo. Lu nggak tahu Danzo itu dari mana? Ah, Danzo di Naruto. Iya. Itu dari Wowo. Lihat tangan Wowo handsome is true. Apa itu namanya? Sharingan. Wah, gila sih. Oh, gila loh. Wo, kalau lu denger ini, lu harus ikut podcast kita, Wo. Sumpah. Gua Harus nunggu lu. harus banget, Wo. Iya. Aduh. Oke, back to the topic deh. Lu tuh negatif banget, Rip, jadi orang ya. Ya, Oke. maksud gua lu pernah bilang kayak lu tuh proklaim diri lu kayak ini kan gua kan professional negativism gitu. Enggak, professional pesimis. Oh iya, profesional Tapi itu ada pesimis. judulnya. Profesional pesimis. Secara profesional, bukan gue pesimis. Iya, tapi itu pesimis. Tapi secara profesional. Tapi way more professional than other pessimistic gitu. Yes. Tapi pesimis kan? Tapi itu salah satu yang bagus dong. Ya, maksud Gue gue bisa menentukan kira-kira apa yang bakal jadi backup plan kita gitu. Oh, itu mah sebenarnya realistis. Gue tuh kritis gitu. Tapi gue namain aja profesional pesimis. Oh gitu. Karena kelihatan keren aja. Gue gak mau kelihatan kritis Lu- gitu. lu Pokoknya nggak gue mau- ada ICU gitu. Iya. Rip. Gak tau dah gue mau ngomong apa. Ya, oke lah, Rip. Paling gitu doang sih kurangnya lu. Meskipun yang kayaknya lainnya lebih banyak ya.
Enggak sih, ada juga yang Balik lagi baik-baik. ke arah negatif. Ada juga yang baik-baik sih, Rip. Oh, baik. Contohnya Iya. apa nih? Ya, ada aja kalau lu baru gajian kan takdir. Oh gitu. Meskipun kayak nggak perlu gajian, tiba-tiba lu datang lu udah ada makanan gitu. Pasti. Ya? Oh, udah pasti. Kecuali hari ini aja gitu ya, karena lu gajian. Ya abis gue pengen bayarin, lu nya udah makan. Lanjut, kan gue nungguin lu. Aduh, Mas Iyo mana Mas Iyo gitu. Aku menunggumu gitu, malam-malam ada Maya menungguin lu buka pintu gitu kan. Dia yang bukain dong. Karena menunggu lu. Oh iya sih. Kan kayak lagunya itu Mas Ariel Peter Pan, menunggumu aku. Di mana? Di hotel ya. Aku pengen rekam kamu loh. Iya. Nggak lah, tapi gue bukan suka dengan Ariel Noah, gue sukanya Ariel Peter Pan. Kalian semua luar biasa. Gitu. Oke. Kayak podcast ini dong gitu. Oke, paling itu aja sih, Rip. Dan iya itu aja sih, Rip. Oke, mungkin Meskipun masih banyak lagi gitu kayaknya. masih banyak. Tapi Cuman apa? Kita bakal sebutin di episode berikutnya mungkin ya. enggak lah. Episode berikutnya mungkin kita akan bahas tentang hal-hal yang lebih punya topik yang lebih ini ya. Punya topik Apa yang tuh? lebih yang lebih objektif gitu ya. Jadi jangan ngomongin kita terus, nanti juga para pendengar Orang nih bosen. Ini bukan bosan sih, maksudnya ini orang mukanya nggak pernah kelihatan gitu kan. kan Padahal itu kan baru berapa episode dan kita memang belum announce gitu bahwa Iya kita sih. akan bikin podcast chat dalam bentuk video gitu Iya kan. sih, betul juga sih. Dan ya buat para pendengar juga, karena ini podcastnya namanya biasa aja, kalian nggak akan ekspektasi berlebihan lah sama kita ya. Maksudnya ekspektasi tinggi. wujud kita nih Kalau kayak kita ini enggak bukan kita merendahkan diri kita sendiri, cuman kalian akan tahu bahwa kita tuh ya cuman biasa aja gitu ya, nggak ada. Dan tolong jangan kasih ekspektasi lebih ke kita. Iya, jadi kalau kalian habis lihat FYP TikTok, jangan berpikir bahwa kita seperti mereka. Untungnya gue gak ngerti soal TikTok apa gitu. Iya, kan lu nggak sempet main. Gak sempet Udah. main. Dan sekarang gue gak oh gak jemput berarti teman baik. Temen baik gue sebenarnya. Kan lu yang pesimis, gue mah selalu sabar aja. Oke. Dan dan buat para pendengar di rumah, jangan terlalu berekspektasi banyak sama kita sekali lagi, karena kita minggu lalu kayak sempet nyebutin ya. Kita bakal ada Twitter @podcastanakpagisenja. Iya, betul. Tapi sampai sekarang mungkin belum ada. Iya. Kita bakal buat setelah podcast ini dan langsung kita buat secepatnya. Iya, jadi sekali lagi kalau emang nanti lah. sekarang aja nggak apa-apa Oh, ya. sekarang Kan nanti ada yang mengurus ini. Oh iya. Ada yang mengurus. Kita udah buat dari orang ya. Buat doang. Udahlah boncos pertama kali ya udah. Iya. Dan bagi yang mau mengirimkan topik, cerita atau pertanyaan ke kita bisa langsung nanti ke @podcastanakpagisenja di Twitter dan kasih hashtag PABSTT yaitu PABSTT. Iya. Sekali lagi, kalau ada yang mau kasih cerita, pertanyaan atau topik ke kita, nanti bakal kita bahas ya. Itu kasih aja melalui Twitter dengan mention kita ke @podcastanakbiasasaja dan kasih hashtag PABSTT. Ya, sekian. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dan ya stay tune ya. Stay Gitu. tune. Tunggu aja kok untuk berita Twitter kita dan tunggu lagi untuk podcast berikutnya. Oke. Sekian dengan gue Arif Dan gue Yudis. ya. Salam kiss bye. Bye. Bye.